Ndedonga cekap. Inggih, kita lajengaken ing adicara kaping kalih inggih menika ngumandhangaken Indonesia Raya. Ingkang mangke dipun lajengaken Mars SMA Unggulan Siti Arsa Foundation. Dumateng para pamirsa, sumangga jumeneng rumiyin.
Inggih, para pamiyar akan lenggah pinarak malih. Inggih ngancik ing adicara kaping kalih. Pangapunten ngancik ing adicara kaping 3 inggih menika materi setunggal yaiku kurikulum sekolah. Ing sisihipun Bumiram sampun wonten Bu Setia. Sugeng enjing Bu Setia. Selamat pagi Bu Setia. Selamat datang. Nggih, Bu Setia menika nggih, Bu Setia menika wakilipun saking tim kurikulum sekolah. Ing dinten menika badhe ngandharaken materi kurikulum sekolah nggih Bu Setia. Nggih, Bu. Bu Setia menika ugi dados wijo matematika. Ngasta kelas pinten sakmenika Bu? Kelas 12 mungkin. Kelas 12 nggih. Sampun sumadyo nggih. Sudah siap nggih Bu Setia? Sampun. Sudah nggih. Baiklah, kalau begitu langsung saja nggih Bu Setia. Kepada Bu Setia kami persilahkan. Matur nuwun Bu Mira. Mohon izin Bu Mira, saya pakai bahasa Indonesia nggih. Nggih, monggo. Iya, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini Ibu akan mensosialisasikan tentang kurikulum yang akan kita berlakukan di tahun 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan untuk anak-anak kelas 10, Ibu adalah Bu Setia. Di sini Ibu menjadi koordinator bidang kurikulum sekaligus menjadi guru matematika. Namun pada tahun ini Ibu akan mengampu guru matematika kelas 12. Sehingga nanti kita akan, insya Allah kita akan berjumpa, berkenalan ketika kita sudah sampai di sekolah nanti. Semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa tatap muka sehingga kita bisa saling bertegur sapa di sekolah gitu nggih. Nah, pada pagi ini harapannya semua anak kelas 10, 11 maupun 12 bisa ikut dalam sosialisasi ini, ikut menyimak dalam sosialisasi ini. Nanti monggo ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan atau penjelasan Ibu yang kurang jelas, bisa disampaikan, bisa ditanyakan agar semuanya bisa mengerti, bisa melaksanakan pembelajaran dengan optimal. Begitu nggih? Nah, setelah ini akan ada slide yang muncul. Silahkan anak-anak baca, ikut menyimak penjelasan dari slide tersebut. Pak Arif, mohon slide-nya ditampilkan. Ya, kita akan menyimak kurikulum SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo pada tahun 2021-2022. Next. Ya, kurikulum yang akan kita berlakukan di SMA kita itu adalah kurikulum 2013 yang direvisi, ditambah dengan kurikulum khusus dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Kurikulum khusus ini akan menekankan pada pendalaman kehidupan beragama Islam, karakter iman dan takwa, kepemimpinan dan kewirausahaan. Ini akan lebih kalian terima ketika kalian sudah berada di asrama sekolah. Nah, untuk struktur kurikulum sendiri, kita memakai sistem paket yang ditempuh selama 3 tahun. Pembelajaran siswa angkatan 2019 dan 2020 atau kelas 11 dan 12 untuk tahun ini diselesaikan dalam 5 semester. Sehingga semester 6 dapat digunakan untuk pengayaan SBMPTN. Sedangkan pembelajaran siswa untuk angkatan 2021 atau kelas 10 sekarang akan diselesaikan dalam 4 semester, sehingga semester 5 dan 6 untuk pengayaan SBMPTN. Nah, kita untuk kelas 10 nanti ada 4 semester
reguler gitu nggih, ditambah 2 semester pendek. Semester pendek itu alokasi waktunya 2 minggu yang dipakai atau dilaksanakan ketika liburan kenaikan kelas atau libur akhir tahun. Sehingga libur akhir tahun itu ada 3 minggu dan 2 minggunya dipakai untuk semester pendek seperti itu. Kakak-kakak kalian di kelas 11 dan 12 sudah mengalami semester pendek untuk tahun ini. Beban belajar untuk kelas 10 44 jam, sedangkan kelas 11 dan 12 46 jam per minggunya. Kita KBM dimulai dari hari Senin dan diakhiri hari Jumat, jadi 5 hari saja. Hari Sabtu dan Ahad digunakan untuk kegiatan mandiri. Kegiatan remedial dan pengayaan dilaksanakan di sela-sela KBM, dan kegiatan persiapan lomba atau olimpiade akan dijadwalkan secara tersendiri. Next. Nah, ini adalah struktur mata pelajaran yang akan kalian terima selama 1 tahun ke depan. Untuk kelas 10 di tabel berwarna orange, di situ ada 17 mapel, begitu nggih. Di mapel peminatan, di kelompok A, mapel umum, ada pendidikan agama Islam 3 jam seminggu, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Seni budaya 2 jam, PJOK 3 jam, KWU 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Matematika peminatan 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam, biologi 3 jam, bahasa Inggris lintas minat 2 jam, ekonomi 3 jam, dan bimbingan konseling 1 jam, sehingga totalnya 44 jam. Untuk kelas 11, yang membedakan adalah di mapel lintas minat. Begitu nggih. Kalau mapel lintas minat, kelas 11 adalah sosiologi, sebanyak 3 jam. Kelas 12, mapel lintas minatnya adalah geografi, 3 jam. Next. Nah, ini adalah alokasi waktu belajar kita selama masa pandemi. Jadi, kita akan mulai pembelajaran jam 7.30 dengan diakhiri jam 13.00, 2 kali waktu istirahat 15 menit, masing-masing 15 menit. Khusus untuk kelas 12, kita akan ada jam ke-0. Jadi dimulai jam 7, begitu ya, jam 7 sampai diakhiri jam 13. Untuk apa jam ke-0? Jam ke-0 khusus 12 akan diisi dengan program empati. 4 soal setiap hari. 4 soal setiap hari ini untuk persiapan UTBK. Jadi kelas 12 akan dikenalkan dengan model-model soal UTBK. Sehingga setiap jam ke-0, anak-anak kelas 12 akan mengerjakan 4 soal tipe UTBK sesuai dengan jadwal yang akan diberikan kemudian. Jam pertama untuk hari Senin digunakan untuk kegiatan sharing bersama wali kelas dan pembimbing asuh. Sedangkan jam pertama untuk hari Jumat digunakan untuk kegiatan Jumat sehat secara mandiri. Silahkan anak-anak berolahraga secara mandiri di rumah, sehingga pembelajaran kita pada hari Jumat dimulai jam 7.45. Waktu belajar mandiri, yaitu jam 13 sampai jam 15 digunakan untuk mengerjakan tugas mandiri atau berkonsultasi dengan guru. Dan hari Senin jam 13.30 sampai jam 15 digunakan untuk waktu ekstrakurikuler pilihan. Sedangkan hari Jumat jam 13.30 sampai jam 15 digunakan ekstrakurikuler wajib pramuka kelas 10. Selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa program di luar jam KBM. Yang pertama, program persiapan asesmen nasional atau AN. AN seperti yang kita pernah dengar, begitu nggih? Itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada sekolah jenjang dasar dan menengah. Ada 3 macam komponen asesmen, yaitu asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Perkiraannya akan dilaksanakan pada bulan September, sehingga kita akan mulai mempersiapkan AN ini mulai 19 Juli atau minggu depan. Pesertanya adalah 50 siswa terpilih dari kelas 11. Bagaimana cara memilihnya? Ini akan dipilihkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya menerima daftar siswa
50 daftar siswa kita yang akan dipilih oleh Disdik gitu nggih. Ini akan dilakukan pada 15 Juli. Sehingga nanti untuk kelas 11 siapa saja yang akan menjadi peserta AN itu akan diumumkan ke depan, insya Allah minggu depan. Nah, persiapan apa saja yang dilakukan? Yang pertama, pengayaan soal-soal tipe AN di luar jam KBM dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis, khusus untuk 50 siswa terpilih. Selanjutnya, setiap hari Jumat dilakukan uji coba. Lalu, ada pembahasan soal-soal tipe AN melalui video di YouTube yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Ini dapat diikuti oleh seluruh siswa, namun khusus untuk 50 siswa terpilih wajib membuat resume untuk kemudian dikumpulkan kepada koordinator. Nah, daftar 50 siswa terpilih, jadwal pembinaan, dan guru pembimbing akan diumumkan menyusul. Koordinator pelaksanaan AN tahun ini adalah Bapak Arif. Next. Selanjutnya, program hafalan JUS 30. Program hafalan JUS 30 ini berlaku untuk semua siswa, baik itu kelas 10, 11, dan 12. Untuk kelas 10, target hafalannya adalah surat An-Nas sampai Al-Insyirah. Semester 1 harapannya bisa menyelesaikan 11 surat, semester 2 10 surat. Kelas 11 menghafalkan surat Ad-Duha sampai An-Naba. Semester 1 harapannya 8 surat, semester 2 juga 8 surat. Untuk kelas 12 harapannya tinggal mengulang atau memperbaiki hafalan yang belum baik, begitu. Nah, siswa juga diperbolehkan menyetorkan hafalan melebihi surat yang telah dibagi di setiap semesternya tadi. Untuk teknis setoran hafalan dan penilaian, yang pertama, siswa mengirimkan email masing-masing kepada koordinator hafalan, nanti akan diberikan. Yang kedua, siswa membuat video sesuai surat yang akan disetorkan. Selanjutnya, video tersebut dikirimkan ke Google Drive dengan link yang sudah ditentukan. Kemudian, mengkonfirmasi setoran hafalan kepada wali asrama atau pembina hafalan masing-masing melalui WhatsApp. Apabila hafalan belum memenuhi syarat, maka siswa akan dihubungi oleh wali asrama atau pembina hafalan dan diminta untuk setoran hafalan secara langsung atau tatap muka. Selanjutnya, ketentuan video yang disetorkan. Yang pertama, memakai pakaian menutup aurat dan rapi. Memakai earphone atau headphone agar suara jelas. Untuk mengurangi risiko kecurangan, dimohon siswa menutup mata saat menghafal. Satu video untuk satu surat, kemudian video dikirimkan ke folder kelas masing-masing dengan format kelas, nomor absen, dan nama. Surat dengan jumlah ayat lebih dari 20, maka boleh disetorkan minimal 10 ayat secara bertahap. Setelah selesai, maka disetorkan kembali dalam satu surat. Apabila terkendala ketika mengirim video di Google Drive, maka siswa dapat menghubungi guru pembimbing untuk meminta keringanan. Syarat penilaiannya atau ketentuan penilaiannya adalah yang pertama, tajwidnya harus benar, makhrajul hurufnya jelas dan lancar atau tidak terpotong-potong. Selanjutnya, nah ini adalah tahapan-tahapan hafalan siswa. Apabila siswa tidak mencapai target, maka nanti akan mendapat teguran pertama. Setelah mendapat teguran pertama, tidak mencapai target lagi, maka mendapat teguran kedua, yaitu mendapat sanksi menulis surat yang belum dihafal. Apabila teguran dan sanksi tadi diabaikan, maka dilakukan pemanggilan oleh BK dengan penelusuran masalah. Kenapa belum bisa menyelesaikan hafalan? Begitu. Lalu membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi bahwa siswa belum mampu menyelesaikan target hafalan pada akhir semester. Surat pernyataan tersebut bisa gugur apabila ada catatan khusus dari hasil penelusuran tadi. Nah, selanjutnya ini adalah penghargaan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai target hafalan. Ketika sudah mencapai lebih dari 30 juz,
maka insya Allah akan mendapat sertifikat atau vendel atau selempang. Kalau hafal 30 juz akan mendapat sertifikat, sedangkan bagi yang hafal kurang dari 30 juz maka tidak akan mendapat penghargaan. Pembimbing hafalan untuk tahun ini ada Bu Nurul, Pak Sony, Bu Ika, Pak Zaid, Bu Inggit, Pak Rega, Pak Alif. Nanti akan berkenalan dengan kalian masing-masing dengan masing-masing mengampu 60 siswa. Koordinator pelaksana hafalan juz 30 ini adalah Bu Ika. Nanti akan mendapat penjelasan secara detail dari Bu Ika dan pembimbing masing-masing hafalan. Selanjutnya, program khusus di luar jam KBM yang ketiga adalah kesamaptaan. Program kesamaptaan adalah program untuk kebugaran jasmani siswa. Tujuannya agar siswa memiliki fisik yang baik, sehat, dan bugar. Program ini dimulai di kelas 10 dengan melebur pada mapel PJOK. Penilaian kesamaptaan minimal mencakup push up, sit up, back up, lari jarak jauh, dan sebagainya yang akan diberikan modul menyusul. Penilaian kesamaptaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali atau setiap setengah semester. Samapta siswa diharapkan semakin baik dan meningkat setiap tengah semesternya. Pembinaan kesamaptaan akan semakin intensif, terutama bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan pada sekolah kedinasan, akademi, politeknik, dan sebagainya yang membutuhkan tes fisik. Program lebih detail akan dijelaskan oleh guru mapel PJOK, yaitu Bu Elin, Pak Ari, dan Pak Bambang. Koordinator pelaksanaan kesamaptaan adalah Bu Elin. Nanti insya Allah Bu Elin akan menjelaskan lebih detail di mapel PJOK-nya masing-masing. Selanjutnya, nah ini adalah kriteria ketuntasan belajar minimal KBM atau biasa kita kenal dengan istilah KKM. Nah, KKM yang dipakai di sekolah kita adalah 70. Sehingga ketika kita mendapat nilai 70, predikat kita adalah C atau cukup. Siswa diperkenankan, diharapkan mendapat nilai di atas 70 pastinya, nggih. Sehingga ketika kita mendapat nilai di bawah 70, akan dilaksanakan remedial. Selanjutnya. Nah, ini adalah peraturan akademik yang akan kita berlakukan di tahun 2021-2022. Yang pertama tentang ketentuan kehadiran minimal, ketentuan remedial dan pengayaan, ketentuan kenaikan kelas, ketentuan mutasi, ketentuan perizinan, dan penghargaan serta sanksi. Selanjutnya, ketentuan kehadiran minimal, siswa berhak mengikuti penilaian apabila presentasi kehadiran pada setiap mapel minimal 90% dari jumlah tatap muka. Untuk peserta yang kehadirannya kurang dari 90%, maka wajib mengerjakan tugas khusus dari mapel yang bersangkutan. Syarat kehadiran tersebut tidak diperhitungkan bagi siswa yang ketidakhadirannya karena sakit, dibuktikan dengan surat dokter, atau mengikuti kegiatan yang mewakili sekolah, mewakili negara, yang dibuktikan dengan surat tugas. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan akan diperhitungkan dalam proses kenaikan kelas. Selanjutnya, ketentuan remedial dan pengayaan. Ketika kita melaksanakan PH, penilaian harian, PTS maupun PAS, apakah tuntas? Ketika tidak tuntas, maka akan dilaksanakan remedial. Nah, teknis remedialnya yang pertama, mengikuti pembelajaran ulang, mengikuti pembimbingan khusus, baik itu perorangan maupun kelompok, mengerjakan tugas atau latihan khusus yang diberikan, kemudian mengikuti kegiatan tutorial yang diberikan oleh teman sejawat. Nah, siswa yang mengikuti remedial, maka nilainya akan mencapai KBM atau KKM 70. Tetapi bagi siswa yang sudah tuntas PH, PTS maupun PAS dan dirasa memiliki kelebihan, maka dilaksanakan pengayaan.
Pengayaan ini dilaksanakan dengan cara belajar mandiri, diskusi, tutor sebaya, maupun membaca atau literasi dengan penekanan pada penguatan KD tertentu. Pada pengayaan tidak ada proses penilaian di dalamnya. Selanjutnya, mekanisme penilaian ada 3 macam penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penilaian sikap, ini akan dilakukan oleh guru PAI dan PPKN. PAI menilai sikap spiritual dan PPKN menilai sikap sosial. Untuk kompetensi pengetahuan, ada beberapa macam tes yang dilakukan, nanti disesuaikan oleh guru masing-masing. Proporsi penilaian kompetensi pengetahuan, tugas PH, PTS, dan PAS proporsinya adalah 2:2:1:1. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, ada beberapa macam teknik yang bisa dilakukan, entah itu praktik, produk, proyek, maupun portofolio, dengan proporsi masing-masing 1:1:1:1. Selanjutnya, ketentuan kenaikan kelas. Syarat siswa bisa dikatakan naik kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, deskripsi sikap minimal baik, nilai eskul pramuka minimal baik, nilai keasramaan minimal baik, tidak ada mapel peminatan di bawah KBM, maksimal 2 mapel pengetahuan atau keterampilan di bawah KBM. Apabila ada mapel yang tidak mencapai ketuntasan atau KBM pada semester gasal dan atau genap, maka nilai akhir diambil dari rata semester gasal dan semester genap. Kemudian persentase kehadiran siswa dalam kegiatan belajar minimal 90%. Syarat yang terakhir adalah kenaikan kelas ditentukan berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti kehadiran minimal, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, ketentuan kelulusan. Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut dan berdasarkan rapat Dewan Pleno Guru, maka ketentuan kelulusan kriterianya ada 3. Yang pertama, lulus aspek akademik, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik, dan lulus ujian sekolah. Untuk ujian sekolah sendiri, peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan, yaitu nilai sekolahnya. Nah, nilai sekolah itu diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata raport semester 1 sampai 5 dengan pembobotan 40/60. Nilai ujian sekolah sendiri diperoleh dari nilai ujian praktik dan nilai ujian tulis dengan bobot 40/60, kecuali untuk mapel yang tidak menyelenggarakan ujian praktik. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila nilai rata-rata semua NS mencapai paling rendah 70 dan nilai setiap mapel paling rendah 60. Selanjutnya, ketentuan kelulusan yang ketiga adalah kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama aspek akademik tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya, kemudian aspek karakter. Aspek karakter ini siswa dinyatakan lulus apabila telah menuntaskan kurikulum khusus di sekolah, yaitu kurikulum di asrama, termasuk target-target hafalan tadi. Selanjutnya, aspek kesamaptaan jasmani. Dinyatakan lulus apabila nilai aspek kesamaptaan jasmani ini mencapai minimal 70. Nah, apabila siswa lulus aspek akademik, tetapi tidak memenuhi ketentuan pada aspek kepribadian, karakter, dan aspek kesamaptaan jasmani, maka siswa tersebut tidak diakui sebagai alumni SMA CTR Foundation Sukoharjo. Untuk siswa yang tidak diakui sebagai alumni, maka yang pertama berhak mendapatkan ijazah dari pemerintah yang tertanda tangan kepala sekolah, berhak mendapatkan sertifikat hasil ujian, berhak mendapatkan legalisasi surat tanda lulus,
tidak berhak mendapatkan ijazah khusus yang dikeluarkan sekolah dan tidak diperkenankan mengikuti acara wisuda. Selanjutnya, ketentuan siswa mutasi atau pindah. Untuk mutasi masuk, sekolah kita tidak menerima siswa yang mutasi masuk di pertengahan tahun atau di pertengahan angkatan atau kelas. Untuk mutasi keluar, maka siswa dinyatakan mutasi keluar karena beberapa hal. Contoh, yang pertama, status tidak naik kelas berdasarkan laporan akademik dari kurikulum. Yang kedua, pelanggaran peraturan kehidupan peserta didik atau Perdubdik yang akan dijelaskan setelah ini oleh BK. Yang ketiga, permintaan orang tua yang dibenarkan oleh sekolah. Untuk peserta didik yang hendak pindah atau mutasi keluar dari SMA, maka harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, tidak memiliki tanggungan peminjaman buku perpustakaan maupun fasilitas belajar lainnya yang dipinjamkan dari sekolah. Mengajukan surat permohonan pindah sekolah atau pengunduran diri yang ditandatangani orang tua bermaterai. Membawa surat rekomendasi atau surat diterima sebagai peserta didik di sekolah tujuan. Setelah syarat terpenuhi, maka SMA CTRS akan menerbitkan surat keterangan pindah sekolah berdasarkan permohonan pindah tersebut. Selanjutnya, ketentuan perizinan siswa. Ini kita berlakukan ketika pembelajaran kita dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau daring. Perizinan peserta didik harus dilakukan oleh orang tua atau wali peserta didik kepada wali kelas dengan menyertakan surat izin. Jadi ketika kita tidak bisa masuk KPM, tidak bisa masuk pembelajaran, maka yang izin adalah orang tua atau wali peserta didik, bukan dirinya sendiri ya. Dengan menyertakan surat izin, difotokan surat izinnya. Ada dua macam perizinan. Yang pertama perizinan terencana. Perizinan terencana yang diperbolehkan adalah acara pernikahan keluarga inti, acara wisuda keluarga inti, dan pengurusan administratif, yaitu KTP, PIP, cap 3 jari SMP, dan sebagainya, yang sudah direncanakan waktunya. Untuk perizinan ini, maka selain surat izin orang tua, wajib melampirkan foto undangan kegiatan. Selanjutnya, ada perizinan tidak terencana. Perizinan tidak terencana ini berkaitan dengan keselamatan. Misal ada bencana alam atau kesehatan, misal tiba-tiba sakit atau harus rapid, kontrol, dan sebagainya. Nah, untuk perizinan tidak terencana ini, maka orang tua wajib melampirkan surat izin maksimal H+1 dari izin yang telah diberikan. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah tanpa perizinan, maka guru akan memberikan predikat tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau ALPA. Selanjutnya, ketentuan penghargaan dan sanksi. Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik berhak mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan tersebut akan dikoordinasi dengan sekolah dengan beberapa macam mekanisme pemberian hadiah. Ketika hadiah berupa nominal uang, maka akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 60% untuk peserta didik, 20% untuk kas OSIS, dan 20% untuk kas pembimbing. Ketika hadiah berupa piala atau medali, dan berupa piagam atau sertifikat, maka sekolah akan membuatkan duplikat, kemudian diserahkan kepada peserta didik di kemudian hari. Hadiah berupa barang, maka diserahkan kepada peserta didik. Ketentuan ini lebih detail akan tertulis dalam Perdubdik. Insya Allah akan disosialisasikan nanti ketika jam BK. Selanjutnya, nah ini adalah pembagian kelas dan wali kelas. Seperti yang sudah kalian ketahui, dan masing-masing telah membuat grup. Untuk kelas 10, jumlah kita saat ini adalah 99 siswa, terdiri dari 42 putra dan 57 putri. Kelas 11, 156 siswa, terdiri dari 60 putra dan 96 putri. Kelas 12,
155 siswa terdiri dari 63 putra dan 92 putri. Masing-masing wali kelas seperti yang tampak pada tabel, kelas 10, kelas 11 berwarna abu-abu dan kelas 12 berwarna hijau. Nanti silahkan berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing apabila ada kendala, masalah, atau hambatan yang kalian dapatkan selama jam pembelajaran, selama mengikuti pembelajaran di SMA kita, silahkan konsultasi dengan wali kelas masing-masing. Di sini nanti kalian akan memiliki beberapa orang tua. Yang pertama, wali kelas tentunya. Jadi, anak-anak 10 MIPA 1, apabila berkendala dalam KBM, silahkan konsultasi dengan Bu Latifah. Selain wali kelas, nanti kalian akan memiliki wali asuh. Wali asuh ini tentunya akan berbeda-beda dengan teman-teman di kelasnya. Wali asuh rata-rata akan mengampu 10-15 siswa. Silahkan bisa berkonsultasi juga dengan wali asuh. Apabila memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, daripada dipendam, maka silahkan dikonsultasikan dengan wali asuh. Selain wali kelas dan wali asuh, ketika kalian sudah berada di sekolah, kalian juga akan memiliki wali asrama yang akan mendampingi kalian selama 24 jam di asrama. Nah, kalian memiliki 3 orang tua di sini, sehingga manfaatkan orang tua kalian agar kalian bisa tetap nyaman berada di sekolah, optimal dalam belajar, dan bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang sudah kalian tanamkan dalam diri. Selanjutnya, oke, pembelajaran kita masih masa daring, gitu nggih. Sehingga ada etika-etika berkomunikasi yang wajib kita laksanakan. Etika berkomunikasi dengan guru maupun wali asuh, wali asrama, dan sebagainya selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, perhatikan waktu. Usahakan tidak menghubungi Bapak Ibu guru pada jam istirahat, pada jam malam, atau pada jam beribadah. Jadi kalau misal mau mengumpulkan tugas jam 12 malam, maka tunda besok harinya. Gitu. Yang kedua, awali dengan salam. Usahakan setiap berkomunikasi, ucapan salam terlebih dahulu, atau ketika mau video call atau telepon, maka minta izin melalui chat dulu. Pak, saya izin mau telepon, kayak gitu. Selanjutnya, perkenalkan diri. Karena tidak semua guru hafal dengan ratusan siswa, atau tidak semua guru itu menyimpan semua kontak siswa, maka cantumkan minimal nama dan kelas ketika menghubungi Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, gunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mudah dipahami, sopan, baik dalam tulisan maupun intonasi suara ketika voice note, voice call, maupun video call. Lalu, to the point. Tuliskan pesan dengan singkat dan jelas, langsung pada poin utamanya. Tidak perlu ping, 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 gitu, atau PPP, atau cek, 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 gitu. Tidak perlu. Jadi langsung, Assalamualaikum, Bapak, saya Irfan dari kelas 10 MIPA 1, izin bertanya tentang materi kimia yang tadi disampaikan. Itu langsung. Selanjutnya yang terakhir adalah ucapkan maaf dan terima kasih. Apabila dirasa pesan kita mengganggu, maka ucapkan maaf, kemudian akhiri komunikasi dan mengucapkan terima kasih. Oke, nah itu tadi adalah kurikulum yang akan kita berlakukan di tahun ini. Monggo, anak-anak yang mau bertanya, yang masih kurang jelas, silakan disampaikan. Insya Allah akan Ibu jawab. Atau ketika tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan terfikirkan, nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelas atau wali asuh di kemudian hari. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Setia yang sudah menyampaikan penjelasan materi kurikulum yang sangat jelas dan sangat rinci. Karena masih ada sisa waktu sekitar 20 menit, silahkan bagi anak-anak yang belum paham terkait dengan materi kurikulum tadi, bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bu Setia. Silahkan. Bisa
bisa mengajukan pertanyaan via chat atau mengacungkan tangan, silahkan. Chat dulu juga nggak apa-apa, nanti baru menyampaikan dengan suara. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ini materi yang sangat penting, Nak. Jadi nanti apabila belum paham dan daripada nanti bingung di akhir, silahkan bertanya mulai sekarang. Apakah sudah jelas semuanya? Ayo, percaya diri untuk mengajukan pertanyaan. Oh, ini saya Rian dari kelas 12 MIPA 2 izin bertanya. Untuk mekanisme surah yang lebih dari 20 ayat, apakah pembagiannya bebas? Apakah pembagiannya bebas? Misal surat An-Naba 40 ayat boleh 10 ayat tiap bagian atau harus ada satu bagian yang 20 ayat? Mau langsung dijawab atau? Baik, untuk ini boleh 10 ayat tiap bagian atau harus ada satu bagian yang 20 ayat setiap setorannya, Bu. Saya bantu jawab, nggih. Ini nanti saya jawab terlebih dahulu. Apabila ada revisi akan dibantu oleh koordinator pembimbing tahfidz Bu Ika ataupun masing-masing pembimbing tahfidz di kelompoknya anak-anak nanti. Nah, sepengetahuan kami, ketika suratnya cukup panjang, misal An-Naba gitu nggih, 40 ayat, maka nanti akan silahkan mau langsung setor 40 ayat boleh, atau mau dipecah-pecah 10 ayat boleh. Namun ketika menyetorkan 10 ayat yang kedua, maka 10 ayat yang pertama diikut sertakan. Gitu. Jadi ketika mau menyetorkan ayat ke-21 sampai 30, maka ayat 1 sampai 20 juga ikut dihafalkan, juga ikut dibacakan seperti itu. Baik, itu tadi penjelasannya. Mungkin dari Mas Rian ada yang ingin ditanyakan lagi atau belum jelas? Baik, sudah jelas ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya. Ya, izin bertanya. Saya Alia Fazilatunisa dari kelas 12 MIPA 1. Untuk kelas 12, pembagian kelas berdasarkan peminatan kelas studi atau saintek sosum akan dilakukan mulai kapan, Pak atau Bu? Silahkan. Untuk pembagian kelas sesuai penjurusan, insya Allah akan dilaksanakan di semester 2. Jadi semester 1 atau semester 5 ini, kelas 12 awal ini, kita akan fokus untuk menyelesaikan semua materi. Jadi materi dalam 1 tahun kelas 12 akan diselesaikan dalam 1 semester. Setelah itu, nanti anak-anak akan mengikuti tes minat bakat penjurusan. Dalam tes tersebut, kalian akan mengetahui dominan pada jurusan mana, dominan pada peminatan mana, apakah MIPA atau IPS. Kemudian kalian akan mendapatkan saran atau rekomendasi jurusan-jurusan yang bisa kalian tempati begitu. Nah, sehingga kelas penjurusan Saintek dan Sosum akan kita laksanakan mulai semester 2 dengan mempertimbangkan yang pertama hasil tes minat bakat, yang kedua keinginan kalian masing-masing, dan yang ketiga nilai rata dari semester 1 sampai semester 5 begitu. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Setia. Ada pertanyaan tambahan lagi dari Mbak Alia mungkin? Sudah jelas ya, Nak? Baik, ini ada pertanyaan lagi dari kelas 11. Saya Mar'atul Uli dari kelas 11 MIPA 2. Izin bertanya, Bu, jika kelas 10 sudah menyetorkan hafalan dari surat Al-Lail sampai surat An-Naba, apakah di kelas 11 diulang disetorkan lagi atau hanya menyetorkan dari surat Ad-Duha sampai Al-Lail, Bu?
Juga untuk wali asuh itu akan sama dengan kelas sebelumnya atau diacak lagi, Bu? Monggo Bu Setia. Untuk setoran hafalan, fleksibel, Nak. Ketika sudah mencapai hafalan yang lebih, maka hafalan selanjutnya tinggal melanjutkan yang surat-surat yang belum. Atau bahkan ketika sudah hafal juz 30, seluruhnya mau disetorkan awal sehingga nanti next mau melanjutkan ke ke juz 29 atau 28 dipersilahkan. Begitu. Nah, untuk wali asuh. Untuk wali asuh masih sama dengan sebelumnya. Untuk kelas 11 dan 12, maka wali asuhnya masih sama dengan sebelumnya. Gitu nggih. Kecuali untuk kemarin Bapak Ibu yang wali asuhnya berganti, yang kemarin wali asuhnya Bu Siska Ella, nanti akan diganti dengan wali asuh yang baru. Begitu. Untuk kelas 10, wali asuh akan diumumkan setelah sesi ini, di sesi BK nanti akan diumumkan daftar wali asuhnya. Sedangkan kelas 11 dan 12 masih melanjutkan yang kemarin. Ya, baik. Jadi untuk wali asuh yang tidak diganti tetap sama ya, Nak ya. Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Mboten menapa nggih. Baik, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Saya Raihan Fikri Ardiansyah dari kelas 11 MIPA 6. Bu mau tanya, apakah ada kriteria khusus untuk anak yang mengikuti AKM, Bu? Atau semua memang dari pilihan semua guru? Terima kasih, Bu. Nggih. Untuk AKM tadi, bukan Bapak Ibu guru yang memilihkan ya. Jadi kita dari sekolah nanti akan mendapat daftar nama yang siapa yang memilih? Yang memilih adalah Dinas Pendidikan Pusat. Jadi kita hanya menerima daftar siswa kita yang menjadi peserta AN itu siapa saja, yang memilihkan adalah Dinas Pendidikan Pusat. Begitu. Jadi kriterianya apa? Kami kurang tahu, gitu. Pasti akan dipilih secara random, gitu. Jadi acak. Nanti yang memilihkan adalah Dinas Pusat, kita hanya menerima 50 daftar siswa, nanti akan kita sampaikan minggu depan, insya Allah. Baik, nanti untuk AKM ada penjelasan lebih lanjut lagi ya, Bu ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Nak. Ini yang belum bertanya kelas 10. Ayo, kelas 10 silahkan. Ada yang belum paham mungkin. Ayo bertanya secara langsung biar Ibu bisa kenalan, tahu wajahnya gitu. Untuk anak-anak yang kelas 10 karena baru pasti belum kenal nggih. Untuk anak-anak yang kelas 11 juga belum kenal nih karena belum mengajar di kelas 11. Mungkin bisa raise hand, ngobrol secara langsung boleh, tidak melalui chat. Monggo. Baik, Bu Setia, ini ada satu pertanyaan lagi. Oke. Saya Anis Munawaroh dari kelas 11 MIPA 2. Izin bertanya, untuk tahun ini pembelajaran melalui psikologi atau berubah ke classroom? Monggo, Bu. Itu dikembalikan lagi kepada guru masing-masing ya, Dok. Jadi tidak ada kewajiban harus menggunakan psikologi atau Google Classroom atau Moodle dan sebagainya. Nanti kita kembalikan ke guru masing-masing bagaimana enaknya, bagaimana nyamannya, biar semua lancar, tidak ada hambatan dalam pembelajaran. Nanti kami serahkan ke Bapak Ibu guru masing-masing, begitu. Biasanya nanti ada kesepakatan antara guru maba dan siswa ya, Bu ya. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dengan guru maba, enaknya ini pakai apa ini media pembelajarannya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Saya Dedi Saputra dari kelas 12 MIPA 4. Untuk program empatinya, apakah hanya soal saintek atau ada sosumnya ya Bu? Monggo. Sementara untuk di semester pertama ini, program empati atau 4 soal setiap hari akan diberikan untuk siswa-siswa untuk jurusan saintek saja. Jadi kan kita belum dipecah nih ke jurusan saintek dan soshum.
Sehingga untuk semester 1 ini difokuskan untuk mapel saintek dan TPS. Jadi ada fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta psikotes. Begitu. Baik, terima kasih Bu Setia. Ada pertanyaan lagi nggih Bu Setia? Ini dari Mbak Aya lagi. Izin bertanya Bu. Saya Aya Fazila Tunisa dari kelas 12 MIPA 1. Untuk kelas 12, apakah akan ada bantuan berupa buku paket dalam menunjang pembelajaran atau tidak nggih Bu? Terima kasih. Monggo. Untuk pertanyaan Alia, Ibu belum bisa menjawab nggih, karena harapannya kita tidak mengirim buku paket, tapi anak-anak akan kita undang ke sekolah. Semoga dalam waktu dekat setelah PPKM darurat ini selesai, kita berdoa semoga pandemi COVID segera mereda dan anak-anak bisa datang ke sekolah untuk belajar lebih optimal di sekolah gitu. Untuk masalah buku paket kelas 12 kami diskusikan lagi nanti perlu atau tidaknya dan melihat kondisi ke depan apakah masih lama pandeminya atau tidak, tapi harapannya tidak lama lagi kita bisa datang ke sekolah untuk belajar lebih intens di sekolah, begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Setia. Nanti untuk buku paket akan diinfokan lagi dari sekolah, jadi ditunggu saja infonya Nak ya. Baik, selain chat Bu Mira ingin ada yang langsung bertanya. Jadi lewat ini ya, nggak perlu chat langsung gitu. Silahkan. Yang on kameranya. Baik, sambil menunggu yang mau bertanya langsung, ini ada pertanyaan lagi nggih? Assalamualaikum Bu, saya Rifazahi Putri Haulia dari 11 MIPA 7. Izin bertanya, apakah boleh hafalan kelas 11 hanya dianjurkan surat-surat yang belum, seperti surat Ana sampai surat Alaih, dan surah yang di kelas 10 belum store, tanpa menghiraukan surat-surat yang tadi dilampirkan untuk kelas 11. Terima kasih Bu. Monggo. Ya, untuk kelas 11 sekarang, apabila kemarin setelah menyetorkan surat-surat yang ada tadi, atau tidak sesuai dengan targetnya tadi, tidak apa-apa. Gitu. Jadi silahkan melanjutkan menyetorkan hafalan surat yang belum disetorkan, atau di target kelas 10 kemarin belum disetorkan. Bisa langsung melanjutkan, begitu intinya. Baik, terima kasih Bu Setia. Ayo, siapa yang mau bertanya secara langsung? Masih Bu Mira tunggu nih, yuk. Sambil kita perkenalan, karena yang hadir di Zoom ini tidak hanya kelas 10, tapi kelas 11 dan 12. Jadi untuk adik kelas bisa berkenalan dengan kakak kelas, untuk kakak kelas juga bisa berkenalan dengan adik-adik kelas. Oh iya. Baik, sambil menunggu ini ada pertanyaan lagi. Dari Anis ya? Ya, ini. Izin bertanya, saya Anis dari kelas 10 MIPA 3. Baik, dari kelas 10 ini sudah ada yang bertanya. Kalau semisal sudah hafal semua surah di juz 30, jika ingin menghafal lagi, apakah harus berdasarkan juz, misal juz 29 lalu juz 28, atau bisa memilih surah, misal ya surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Muzammil. Monggo Bu. Ya, bebas Nduk. Setelah juz 30 hafal atau khatam juz 30, maka ketika ingin menghafalkan surat yang lain, entah itu mau dimulai dari juz 29 atau mau dimulai dari juz 1 gitu, atau mau menghafalkan surat-surat tertentu, tidak apa-apa, silahkan. Nanti bisa koordinasi atau konsultasi dengan guru pembina hafalannya masing-masing. Baik, jadi untuk surah yang wajib dihafal, dihafalkan dulu, disetorkan dulu. Apabila sudah selesai, baru bisa menghafalkan di juz yang lain. Begitu, bebas ya Bu ya. Jadi tadi ya. Ada lagi? Oh ya,
Izin bertanya, saya Murni Enggal, Sanubari dari kelas 10 MIPA 1, dari kelas 10 lagi. Untuk pembelajaran daring kira-kira dilaksanakan sampai pukul berapa, Bu? Terima kasih. Monggo. Iya, sampai pukul berapa setiap hari? Untuk Dek Murni, tadi sudah Ibu jelaskan, pembelajaran kita dimulai jam 7.30 dan diakhiri jam 13, jam 1 siang. 1 jam pembelajaran itu setara dengan 30 menit. Jadi satu hari kita ada 10 jam, masing-masing jamnya 30 menit, dimulai jam 7.30, diakhiri jam 13, dengan 2 kali waktu istirahat masing-masing 15 menit. Nah, karena sudah mengetahui itu, maka persiapkan segala yang dibutuhkan. Contoh, kondisi HP atau kondisi laptop. Pastikan kondisi HP dan laptop itu full charge di pagi hari. Gitu. Apabila ada pemadaman listrik terencana, maka kondisikan HP sudah full charge di hari sebelumnya atau malam sebelumnya. Atau ketika memang baterai benar-benar habis dan masih di tengah-tengah jam pelajaran, maka izin ke guru mapel selanjutnya atau wali kelas ya, matur bilang bahwa Pak, Bu, ini ada pemadaman listrik di rumah, sedangkan baterai HP saya sudah lemah, kemungkinan saya akan tidak mengikuti pembelajaran pada jam ke berapa gitu. Baik, terima kasih. Jadi harus dikomunikasikan terlebih dahulu ya, Bu ya. Betul, Bu Jadi Mira. Bapak Ibu guru mapel nanti tidak mencari-cari, oh ini kenapa tidak masuk ya gitu. Jadi sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi. Ini ya, Satrio ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Saya Satrio Wening dari kelas 10 MIPA 4. Untuk pembelajaran jarak jauhnya, itu menggunakan media apa aja nggih, Bu? Monggo. Nggih, terima kasih Satrio Wening. Untuk pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan media apa saja? Yang pertama, media utama kita adalah WhatsApp, gitu nggih. Selanjutnya, media-media pembelajaran yang digunakan itu kami serahkan kepada guru mapel masing-masing. Apakah dengan grup WhatsApp itu cukup? Atau mungkin sesekali perlu dengan tatap muka melalui Zoom meeting seperti ini? Ataukah nanti ada platform tersendiri, misal Google Classroom, atau Schoology, atau Moodle, dan sebagainya, itu kami serahkan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih Bu Setia. Jadi untuk media nanti tetap ada komunikasi antara guru mapel dan siswa anak. Begitu. Ini dari Raihan. Maaf Bu, izin bertanya. Saya Raihan Arfa dari kelas 10 MIPA 1. Apabila kita mau ikut suatu perlombaan atau kompetensi itu, boleh mendaftar mandiri, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah, atau harus dari sekolah yang mengajukan, nggih, Bu. Mohon penjelasannya untuk prosedurnya, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih, Raihan. Ketika kita berinisiatif mengikuti suatu perlombaan, maka nggak apa-apa, bilang aja ke Bapak Ibu guru mapel yang terkait dengan perlombaan tersebut. Misal Raihan mau ikut lomba baca puisi, begitu misalnya, maka silahkan berkoordinasi dengan guru mapel bahasa Indonesia. Nanti untuk pendaftarannya apakah bisa mandiri atau harus delegasi dari sekolah, nanti hasil koordinasi dengan guru pembimbing tersebut. Nah, adanya guru pembimbing ini cukup membantu Rehan untuk mendapatkan pembinaan. Jadi Rehan bisa mendapatkan pembinaan dari guru di sekolah, begitu, sekaligus bisa membantu dalam persiapannya maupun teknis pelaksanaan lombanya nanti, begitu. Tetap matur ke guru pembimbing di sekolah, entah itu guru pembimbing yang Rehan mau, inginkan, atau ke wali kelas, nanti akan dikoordinasi oleh sekolah apakah dipersilahkan mengikuti mendaftar secara mandiri atau merupakan delegasi dari sekolah, begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Setia untuk penjelasan yang sangat rinci dan sangat jelas. Karena waktu sudah habis Bu Setia, mohon maaf. Jadi untuk sesi tanya jawab
kami akhiri dulu. Nggih, terima Untuk kasih, Bu. anak-anak nanti apabila ada pertanyaan lagi silahkan bisa menghubungi Bu Setia atau bisa melalui wali kelas, wali asuh, atau wali asrama silahkan. Saya ada pesan satu lagi, Bu. Oh, nggih, monggo Bu Setia. Nggih. Anak-anak, setelah ini Ibu akan mengirimkan SK peraturan akademik yang tadi Ibu sampaikan melalui wali kelas masing-masing. Lalu nanti di lembar terakhir dari peraturan akademik tersebut ada surat pernyataan. Surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan akademik tersebut yang ditandatangani oleh orang tua. Sehingga setelah sesi ini nanti selesai, kami akan mengirimkan SK peraturan akademik melalui wali kelas. Silahkan disampaikan kepada orang tua untuk ditandatangani. Kemudian foto lembar terakhir itu difoto, kemudian dikirimkan lagi kepada wali kelas. Begitu nggih. Nggih. Cukup, Bu. Baik, Bu. Baik, Nak dicatat nggih untuk pesan dari Bu Setia tadi supaya tidak lupa. Baik Bu Setia, terima kasih atas kehadiran dan waktunya dan juga penjelasan kepada anak-anak. Semoga bisa memberikan manfaat dan anak-anak bisa memiliki gambaran untuk rencana studi ke depannya bagaimana. Gitu. Terima kasih, Bu Bu Mira. Setia. Oke, baik Nak, kita ke acara selanjutnya. Sebelum ke acara selanjutnya nih, Bu Mira ingin menggelorakan semangat pagi supaya kita lebih bersemangat lagi, lebih bertenaga lagi, jadi tidak loyo. Baik, semangat pagi, pagi, Luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan semangat. untuk kita semuanya. Oke, adicara ingkang kaping sekawan inggih menika materi kalih yaiku pranataning pawiyatan ingkang badhe dipun andharaken dening tim BK. Ingkang badhe wakili saking tim BK inggih menika Bu Enggar. Sugeng rawuh Bu Enggar, selamat datang Bu Enggar. Bu Enggar adalah guru BK, salah satu guru BK di SMA Siti Arsa Foundation Sukoharjo. Untuk guru-guru BK di sini Nak, itu ramah-ramah ya Bu ya, jadi tidak seperti yang terkenal di luar menyeramkan atau bagaimana. Alhamdulillah untuk guru-guru BK di SMA Siti Arsa ramah, baik dan juga humble. Jadi silahkan nanti berkonsultasi, bisa mengobrol secara santai, lebih terbuka juga begitu. Bu Setia, mohon maaf Bu Enggar, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap, insya Siap, Allah. nggih. Baik. Baik, Nak, silakan nanti setelah ini disimak materi pranataning pawiyatan dari Bu Enggar. Kepada Bu Enggar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat pagi buat Bapak Ibu guru yang berada di kantor guru maupun yang berada di rumah. Nah, untuk hari ini kami akan mensosialisasikan terkait dengan pranataning pawiyatan. Nah, pranataning pawiyatan itu apa? Pranataning pawiyatan itu adalah aturan sekolah. Kalau di sekolah itu namanya Perdubdik, Peraturan Kehidupan Peserta Didik. Nah, sebenarnya peraturan ini ada beberapa revisi, tetapi ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang akan kami sampaikan kepada anak-anak semua. Sebelumnya, Ibu perkenalkan dulu, Ibu namanya Ibu Nurul Enggar sebagai guru BK yang nanti akan mengampu kelas 11 dan kelas 12, MIPA 5, 6, dan 7. Kemudian nanti Ibu akan bekerja dengan rekan Ibu yang bernama Pak Redi, nanti akan mengajar di kelas 10 dan kelas 12, 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk anak-anakku semua nanti mungkin bisa berkenalan langsung untuk kelas 10 dengan Pak Redi. Mungkin di sini Pak Redi ada.
Assalamualaikum Pak Redi. Ada? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi nanti, oh itu, Sugeng Enjing anak-anak. Nah, mungkin Pak Redi bisa berkenalan sejenak dengan anak-anak. Baik, terima kasih Bu Enggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Semangat pagi anak-anak. Pagi. Baik, terima kasih anak-anakku. Perkenalkan, saya Pak Redi. Nanti saya yang akan mengampu di kelas 10 dan juga kelas 12. Saya akan berpartner dengan Bu Enggar. Jadi untuk pembelajaran bimbingan konseling nanti kami berdua yang akan mengampu. Oleh karenanya tadi sudah dipesan oleh Bu Mira ya, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan BK. Insya Allah nanti kami akan menerima dengan baik dan juga kami akan selalu membantu kalian dan berusaha untuk mengoptimalkan apa yang menjadi potensi dalam diri kalian sehingga kalian dapat berkembang secara optimal. Seperti itu saja Bu Enggar, terima kasih Pak waktunya. Redi, terima kasih. Semoga selama isolasi tidak imunnya terjaga. Amin. Matur nuwun Bu Enggar. Baik, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa menyimak di slide. Bu akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan pranataning biatan atau perdubdik. Nah, selanjutnya. Nah, tujuan dari Pak CT sendiri mendirikan sekolah ini adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu, sekolah memiliki visi terbentuknya lulusan unggul yang mandiri, peduli lingkungan, dan menerapkan nilai keimanan melalui sistem manajemen serta sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, kami butuh support kalian, tekad kalian, komitmen kalian untuk menjadi siswa CT Arsa yang beriman, berprestasi, karakter, dan cinta lingkungan. Beriman di sini mungkin kebiasaan kalian dari SMP masuk ke SMA itu akan berbeda, akan membutuhkan beberapa adaptasi untuk masuk di sekolah ini, terutama dalam pertemuan luring atau kalian sudah masuk di sekolah. Beriman sendiri nanti kalian akan setiap harinya kalian akan sholat berjamaah, sholat duha, puasa Senin Kamis, hafalan, dan membaca Al-Quran. Mungkin dari SMP kalian tidak atau jarang melakukan beberapa hal tersebut, tetapi nanti saat di SMA sini kalian wajib melakukan beberapa hal tersebut. Kemudian di situ ada unggul. Nah, unggul di sini mungkin saat kalian dulu di SMP, kalian berangkat sekolah hanya berpikir bagaimana saya selesai mengerjakan PR, bagaimana saya selesai belajar di sekolah, nanti pulang naik apa, jajan apa, dan sebagainya. Tetapi di SMA sini kalian harus bisa memiliki pemikiran di kelas 10 terutama, saya ingin ke perguruan tinggi mana, saya ingin jurusan apa, kemudian bagaimana materi kelas 11 bisa selesai di kelas 10. Nah, itu caranya kalian bisa menjadi siswa yang unggul. Kemudian berprestasi. Berprestasi di sini
kalian di sini merupakan anak-anak yang luar biasa prestasi akademiknya maupun psikologisnya, IQ-nya. Kalian sudah terpilih dari ratusan orang yang mendaftar di sini. Jadi, jangan sia-siakan kepintaran kalian, jangan sia-siakan bakat dan minat kalian di sini. Yuk, di sini ada Bapak Ibu guru yang bisa memfasilitasi lomba kalian. Jadilah anak-anak dan bersainglah menjadi yang terbaik, terutama bagi anak-anak yang berfokus ke SNMPTN, jadilah 40% paralel terbaik. Kemudian kalian juga harus menjadi siswa yang berkarakter. Berkarakter itu apa? Nanti mungkin kalian akan pertama kalinya mengetahui tentang AKM seperti yang telah dijelaskan oleh Bestia. Nah, AKM yang berkarakter ini pada kalian harus bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja sih untuk profil pelajar Pancasila itu? Nanti ada kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, nanti ada beberapa poin penting yang bisa menggambarkan beberapa karakter tersebut. Kemudian cinta lingkungan. Nah, sebelum kalian masuk ke SMA CT Arsa, rajin-rajinlah dan rutinkan kalian membantu orang tua kalian, merawat tanaman kalian, dan hijaukan sekitar lingkungan rumah kalian. Jangan hanya kalian tidur, belajar, bermain, dan sebagainya. Karena nanti di sini kalian tidak ada waktu untuk bagaimana caranya bersantai. Kalian terus beraktivitas yang mendukung kalian ke arah pengembangan diri. Untuk cinta lingkungan sendiri, nanti di sini kalian akan difasilitasi untuk bercocok tanam, kemudian bersih lingkungan, dan biasanya setiap Parents Day atau liburan sekolah kalian boleh pulang, itu kalian untuk balik ke sini membawa satu tanaman. Nah, itu salah satu contoh kalian cinta lingkungan. Selanjutnya. Nah, di sini ada 3 yang menjadi fondasi untuk kalian bersekolah di SMA CT Arsa. Yang pertama ada Panca Prasetya Siswa, yang nanti setiap hari Senin kalian harus baca di upacara bendera untuk menanamkan beberapa karakter, beberapa pesan yang disampaikan dari Panca Prasetya. Panca Prasetya sendiri itu ada beriman, setia kepada negara, berkepribadian mandiri, berupaya keras untuk berprestasi, dan berkontribusi positif. Kemudian yang ketiga ada Pancakrida. Pancakrida sendiri ada mengaji, belajar, peduli lingkungan, olahraga, dan berprestasi. Dan yang poin paling penting di sini adalah kehormatan. Di mana kode kehormatan ini yang akan membedakan kalian dari siswa-siswa SMA di luar sana. Kenapa? Karena ada 5 pantangan buat siswa CT Arsa yang tidak boleh dilakukan selama kalian menjadi murid SMA CT Arsa. Yang pertama, pantang mencontek, pantang berbohong, pantang mencuri, pantang berbuat asusila, dan pantang berkelahi. Jadi, bagi anak-anak yang dulu misalnya saat SMP, saat ulangan memikirkan
Bagaimana caranya saya bisa membuka buku? Bagaimana caranya saya bisa duduk di belakang? Bagaimana caranya saya bisa membuat contekan? Nah, saat di SMA sini, apalagi dalam keadaan luring, kalian akan harus bisa menerapkan namanya pantang mencontek. Jadi walaupun keadaan daring pun kalian tidak ada yang mengawasi, tapi percayalah ada yang menciptakan kalian yang mengawasinya. Selanjutnya. Nah, ini yang menjadi poin penting untuk kalian perhatikan terkait dengan pranataning wiyatan atau peraturan kehidupan peserta didik. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan wajib dilakukan saat pembelajaran daring maupun luring. Yang pertama di situ ada hak dan kewajiban peserta didik. Hak dan kewajiban peserta didik itu ada apa saja? Di situ ada kegiatan ekstrakurikuler, kesempatan pesiar, penggunaan gawe, fasilitas puasa Senin dan Kamis, keikutsertaan lomba, melestarikan dan menjaga lingkungan sekolah, dan menjaga alma mater dan berprestasi. Yang menjadi poin penting mungkin kalian akan bertanya adalah kesempatan pesiar dan penggunaan gawe. Kesempatan pesiar di sini nanti saat kalian luring akan diberikan kesempatan setiap bulan 2 kali untuk kalian bisa keluar dari sekolah. Misalnya di minggu pertama dan minggu ketiga itu yang keluar adalah siswa laki-laki dari pukul 9 sampai pukul 4 sore. Kemudian di minggu kedua dan minggu keempat itu yang boleh keluar adalah siswa perempuan dari jam 4 sampai dari jam 9 sampai jam 4. Untuk penggunaan gawe sendiri di sini karena sekolah boarding, jadi kalian boleh menggunakan gawe di hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtu sendiri nanti kalian boleh menggunakan gawe dari jam 9 sampai jam 10. Kemudian di hari Minggu jam 9 sampai setengah 6. Mungkin nanti untuk waktu kesempatan pesiar dan penggunaan gawe akan ada perubahan dan sebagainya akan menyusul. Kemudian yang ketiga, ada kedisiplinan peserta didik. Nah, kedisiplinan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Setia terkait dengan bagaimana kehadiran, keikutsertaan, sampai dengan kriteria kenaikan kelas. Jadi yang ditekankan pada kedisiplinan peserta didik adalah nanti saat kalian luring di sini, kalian waktu pagi kalian ada apel pagi, kemudian sarapan pagi bersama, dan secara bersama-sama masuk di kelas sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat pulang sekolah pun juga ada himne CT Arsa yang harus kalian nyanyikan. Nah, di situ tujuan kita untuk mendisiplinkan kalian. Pun nanti di asrama, kalian saat meninggalkan kamar tidak boleh berserakan, tidak boleh dalam keadaan kotor. Kemudian yang keempat ada seragam dan kerapian berpakaian. Mungkin ini nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima ada kebersihan. Kebersihan di sini ada 7K yang harus kalian terapkan, kalian lakukan, dan kalian komitmenkan. Di sini ada keimanan, keamanan, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan. Kemudian
Yang keenam ada ketertiban. Yang pertama ada ketertiban kelas, ketertiban di asrama, dan ketertiban umum. Ketertiban di kelas sendiri nanti meliputi misalnya saat guru tidak hadir 10 menit di jam pertamanya, maka harus ada ketua kelas atau ketua harian yang melapor ke ruang guru atau ke guru piket untuk meminta jadwal tugas atau konfirmasi ketidakhadiran guru apakah ada materi yang ditinggalkan atau tugas yang ditinggalkan. Jadi selama kalian sekolah di sini, jangan berharap ada jam kosong, jangan berharap ada waktu kalian untuk ngobrol, curhat, dan sebagainya. Jadi walaupun guru tidak hadir, pasti guru tersebut akan meninggalkan soal maupun materi yang diserahkan ke guru piket. Kemudian ketertiban umum ini mencakup tentang kalian tidak boleh berkelahi, kalian tidak boleh berpacaran, kalian tidak boleh mencuri. Misalnya, kalau kalian ketahuan pacaran atau mencuri di sekolah, maka salah satu sanksi yang bisa diterapkan di sekolah untuk kalian adalah kalian harus mengakuinya di depan teman-teman kalian saat apel pagi atau saat upacara pagi. Kemudian ada pemanggilan orang tua kalian juga. Nanti akan berlanjut ke surat pelanggaran. Kemudian di situ ada barang-barang yang dilarang. Nah, barang-barang yang dilarang, walaupun kalian bersekolah di boarding school, ada beberapa barang yang tidak diizinkan untuk dibawa di asrama. Pertama, aksesoris. Mungkin aksesoris ini lebih ke perempuan. Jadi kalau misalnya kalian ingin berhijab, pakailah hijab sebagaimana mestinya, pakai bros yang biasa. Kalau misalnya kalian pakai bros, pakailah ciput, dan bawalah jilbab-jilbab yang mungkin bisa menutupi aurat kalian. Kemudian tidak diizinkan membawa boneka, alat-alat permainan, buku, majalah, komik, novel, buku di situ, buku yang tidak terkait dengan pembelajaran. Kemudian make up, obat-obatan, senjata tajam, pakaian ketat, rokok, jimat, dan primbon. Nah, di sini yang Ibu garis bawahi mungkin pakaian ketat nanti kalian tidak diizinkan. Kenapa? Karena kalian di sini kalian akan hidup 24 jam dengan lawan jenis kalian. Jadi usahakan kalian mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah agar kalian bisa berprestasi dan terjaga di sekolah sampai kalian lulus nanti. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan ketentuan seragam saat kalian nanti di sekolah, mungkin dikenakan juga saat kalian daring. Nah, hari pertama itu ada seragam OSIS. Di situ Ibu jelaskan salah satu kriteria nanti bisa diterapkan di hari Senin sampai Jumat. Jadi di hari Senin nanti kalian akan memakai seragam OSIS, semuanya memakai atasan kemeja putih, bawahan celana atau rok abu-abu, ikat pinggang hitam. Jadi tidak boleh berwarna coklat, berwarna pink, dan sebagainya. Kita sudah ada aturannya. Kemudian ada dasi OSIS, topi OSIS, sepatu hitam, kaos kaki hitam, kemudian yang putri ada kerudung putih, pin merah putih, siput, topi OSIS, sepatu hitam, kaos kaki putih.
Jadi nanti di sekolah kita seragamkan untuk sepatu itu memakai hitam dan pantofel. Kemudian untuk kaos kaki berwarna putih. Jadi saat kalian nanti mau masuk ke SMA CT Arsa, silakan persiapkan barang-barang yang sepatu hitam, kaos kaki putih, itu yang ada di rumah dibawa semua. Nggak usah dibawa yang warna pink, mungkin berwarna coklat. Kalau coklat mungkin nanti akan digunakan di hari Jumat, itu untuk seragam pramuka. Jadi nanti di Senin Selasa itu ada OSIS, Rabu itu ada kemeja putih panjang, dan celana atau rok hitam. Untuk jilbab yang putri bisa hitam atau putih. Kemudian di hari Kamis kalian ada baju batik bebas, baju batiknya, dan bawahan celana atau rok hitam, jilbab menyesuaikan. Kemudian di hari Jumat ada seragam pramuka. Selanjutnya. Nah, untuk kerapian berpakaian di sini ada kuku harus pendek. Nanti kami dari BK dibantu oleh tim OSIS. Setiap minggu atau bulannya pasti ada sidak terkait dengan kuku, rambut, kemudian kaos kaki. Semua wajib memakai kaos kaki. Kemudian rambut untuk putra itu berukuran 0 atau 2 atau 3. Seperti yang ada dicontoh oleh Ibu contohkan Kak Thomas. Kemudian tidak boleh memakai make up untuk yang putri. Dan jilbab atau pinnya Ibu contohkan Kak Kinanti, kakak tingkat kalian. Kemudian peserta didik wajib memakai sepatu hitam saat pembelajaran. Kemudian wajib menggunakan sepatu olahraga saat olahraga. Jadi jangan sampai saat apel pagi, seragamnya OSIS, sepatunya olahraga. Atau saat olahraga, pakai sepatunya pantofel. Nah, itu melanggar peraturan Perdubdik di sekolah. Selanjutnya ada kategori pelanggaran. Ibu berharap kalian tidak melanggar salah satu dari keempat pelanggaran tersebut. Ada 3 kategori yang kami levelkan. Yang pertama, kategori ringan, itu singkatnya pelanggaran ini akan merugikan diri kalian sendiri. Misalnya, kalian terlambat ke sekolah karena bingung mencari seragam. Atau kalian terlambat masuk kelas karena piket kantin. Nah, itu adalah pelanggaran ringan. Dan konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya adalah bagi Bapak Ibu guru atau wali asrama yang melihat pelanggaran tersebut, maka diizinkan atau berhak memberikan konsekuensi kepada kalian. Misalnya, saat kalian terlambat masuk kelas, maka kalian harus menyelesaikan 20 soal yang diberikan oleh guru saat kalian terlambat. Kemudian, untuk level 2, di situ ada pelanggaran yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang merugikan diri sendiri dan orang lain itu misalnya apa? Kalian meninggalkan pelajaran tanpa izin, sehingga kalian harus merepotkan ketua harian kalian atau ketua kelas kalian untuk mencari kalian. Jadi di situ kalian menyusahkan orang lain terhadap pelanggaran yang kalian buat. Konsekuensinya sama dengan pelanggaran 1, maka guru yang melihat berhak untuk memberikan konsekuensi kepada kalian. Kemudian yang pelanggaran ketiga ini kalian peserta didik yang melanggar prinsip sekolah. Misalnya tadi
kalian harus menjaga lingkungan sekolah kalian, tetapi kalian mencoret gedung sekolah, mencoret bangku kursi kalian, merusak kursi kalian. Nah, itu melanggar prinsip sekolah atau mengambil barang orang lain seperti yang dijalankan di kode kehormatan. Kalian tidak boleh mencuri. Nah, itu salah satu pelanggaran. Maka konsekuensinya kalian akan nanti akan terkena surat pemanggilan orang tua. Baik itu pelanggaran 3 dan 4, konsekuensinya akan ada pemanggilan orang tua. Kemudian jika pelanggaran itu sudah kalian lakukan 2 kali, maka kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, tadi terkait dengan Perdubdik, sekarang Ibu masuk di pengasuhan. Pengasuhan di sini adalah program yang membedakan kalian sekolah di sini dengan SMA yang lainnya. Pengasuhan di sini itu apa? Jadi nanti selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalian yang menjadi wali kelas ataupun guru mapel kalian itu akan membimbing kalian, akan mengarahkan kalian, akan memantau perkembangan kalian baik akademik maupun non-akademik, kemudian pilihan studi lanjutnya, dan komunikasi aktif dengan wali kelas dalam kelompok kecil. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Setia tadi, bahwa kalian memiliki wali kelas, wali asuh, wali asrama, dan Bapak Ibu guru di sini. Jika kalian ingin sedari awal membuat program pilihan studi lanjut kalian, silahkan kalian bisa konsultasi baik ke BK maupun ke wali asuh kalian. Karena mungkin nanti di BK ada beberapa anak yang belum bisa dilayani dengan baik, maka otomatis wali asuh dengan jumlah kelompok yang kecil akan bisa memantau perkembangan akademik kalian maupun studi lanjut kalian dengan lebih efektif dan lebih terpantau dengan maksimal sesuai dengan perkembangan kalian masing-masing. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan atau membacakan terkait dengan pembimbing asuh kalian. Ini untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan 12 masih sama. Untuk yang pertama, nanti silakan kalian pribadi mencari nama kalian di situ. Ada pembimbing asuhnya Bu Gandes, ada Bu Rizky Lutfia atau Bu Kiki, kemudian Pak Rizal, dan Pak Aditya. Ibu kasih waktu hitungan sampai 5, silakan kalian baca apakah ada nama kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, Pak Arif. Selanjutnya di situ ada pembimbing asuhnya Pak Dian Wahyu Bima atau Pak Bima, kemudian Pak Agung Heri, kemudian Pak Rega, dan Pak Ari Said. Silakan kalian bisa capture atau cari nama kalian di situ, kemudian dicatat pembimbing asuhnya. Ibu itu sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selesai? Nah, selanjutnya ada Bu Mega Hening dan Bu Kusmira Dwi Ayuni. Itu silakan bagi anak-anak yang mungkin belum ada namanya di situ, silakan nanti bisa melaporkan ke Pak Redi maupun ke Bu Enggar.
Sudah? Nah, sekian sosialisasi dari kami terkait dengan peranatan wiyatan. Semoga anak-anakku semua bisa memahami apa yang sudah menjadi aturan kita dan bisa melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita di SMA CT Arsa ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Enggar atas penjelasan yang sangat memotivasi. Kenapa memotivasi? Karena peraturan-peraturan yang sudah disampaikan Bu Enggar tadi yang pasti untuk kebaikan kita bersama, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan tangguh untuk menghadapi tantangan ke depan yang pastinya lebih berat juga. Nah, Bu Enggar karena masih ada sisa waktu, kita buka sesi tanya jawab ya. Baik, untuk anak-anak yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan penjelasan dari Bu Enggar, mungkin ada yang masih bingung atau kurang paham, silahkan. Bisa melalui chat atau bisa langsung. Ya, Bu Mira ingin langsung ini. Ayo, anak-anak yang kelas 10 sudah jelas semua? Mungkin untuk kelas 11-12 sudah paham dengan aturan kita. Jadi kakak tingkat kalian yuk contohkan yang baik bagaimana saat misalnya Zoom, tunjukkan sikap kalian, tunjukkan semangat kalian untuk memberikan contoh ke adik-adik kalian. Ya, ayo silahkan siapa yang mau bertanya. Iya, ini guru BK-nya ini sangat baik, ramah, jadi enak diajak curhat juga. Monggo silahkan yang mau bertanya. Oh, ini ada. Izin bertanya, saya Alifano, Aska dari kelas 10 MIPA 4 untuk seragam dari sekolah. Oh, untuk seragam dari sekolah atau beli mandiri? Sebelumnya terima kasih. Langsung Bu Enggar atau? Baik, baik. untuk Alifano, seragam sekolah nanti insya Allah akan diberikan dari sekolah, tetapi mungkin waktunya masih menunggu. Sebelum kalian mendapatkan seragam dari sekolah, pakailah seragam dari SMP kalian. Jadi seragam SMP jangan dicoret-coret, jangan di stabilo, karena itu masih berguna kalian untuk sekolah di sini. Seragam pramuka juga, olahraga juga, sambil menunggu gunakan seragam terbaik kalian. Baik, terima kasih Bu Enggar. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Mas Alifano. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Chat juga nggak apa-apa, atau mau yang langsung juga silahkan. Ayo. Masih ada sisa waktu sekitar 7 menit, Nak. Oh, ini ada. Assalamualaikum, Bu. Saya Rona Salsabila dari kelas 10 MIPA 1. Kalau untuk sepatu yang tadi dijelaskan, beli sendiri atau dari sekolah, nggih, Bu? Pripun Bu Enggar? Kalau untuk sepatu itu bawa secara mandiri ya, nah. Jadi sepatu dari SMP sekali lagi gunakan di sekolah. Jika nanti kalian belum ada untuk sepatu warna hitam, mumpung kalian masih daring, yuk mulai sekarang nabung dikit-dikit 1.000, 2.000, nanti insya Allah akan bisa kebeli untuk sepatunya. Iya, itu tadi jawabannya, Nak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Bu Enggar, nggih. Assalamualaikum, Bu. Saya Rifazahi Putri Haulia dari kelas 11 MIPA 7. Izin bertanya, apabila jaringan hilang tiba-tiba, berlangsung lama ketika jam pembelajaran, dan belum sempat izin ke guru atau teman, bagaimana perizinannya ya, Bu? Monggo, Bu. Baik, kalau misalnya
sinyal kalian hilang tiba-tiba, kalau memang itu disebabkan karena HP-nya ngeheng atau mati listrik dan sebagainya, yang itu di luar prediksi kalian, nanti silakan jika kalian sudah ada kuota, kalian bisa menghubungi guru yang terkait, minta maaf, dan laporkan kejadian apa yang kalian alami. Jadi kalau misalnya kalian hilang kontak, jangan sampai lost dan berpikir tidak apa-apa, saya tidak menghubungi guru. Itu salah karena nanti kalian akan dianggap alfa dan tidak masuk sekolah. Ya, yang pasti dikomunikasikan ya Bu ya. Pokoknya semua apapun yang terjadi ketika pembelajaran langsung dikomunikasikan ya Nak ya. Baik, itu tadi jawaban dari Bu Enggar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maaf Bu, izin bertanya. Saya Raihan Arfa dari kelas 10 MIPA 1. Untuk kejelasan sepatunya, sepatu warna hitam itu harus pantofel. Bagaimana nggih Bu? Maaf mungkin tadi terkendala sinyal. Terima kasih Bu. Kalau untuk sepatu hitam itu kami seragamkan semua warna hitam dan harus pantofel. Jelas? Jadi Baik. tidak ada toleransi ya. Jadi harus pantofel ya Nak ya. Ya, oh ini ada satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas 10 MIPA 3 izin bertanya. Jika sudah diperbolehkan datang ke asrama dan saya membawa legging untuk dalaman rok itu boleh atau tidak ya Bu ya? Tadi kan Ibu sudah jelaskan untuk pakaian ketat. Nah, di situ legging kan tujuannya untuk dalaman rok. Sama halnya dengan kaos dalam untuk laki-laki itu juga diatur juga untuk warnanya hitam atau putih. Tidak boleh memakai kaos yang melebihi kerah ataupun baju pendek OSIS-nya. Jadi untuk perempuan kalau memang itu salah satu yang wajib digunakan muslimah, terutama ciput, rok, dan kaos kaki, maka itu diizinkan. Selama itu kalian bukan menggunakan legging untuk pakaian harian kalian. Baik, ya itu tadi jawabannya sudah jelas ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bu, saya Dika Dwi Saputra dari kelas 10 MIPA 1. Untuk rambut yang harus pendek itu ketika masuk SMA atau dari sekarang ya Bu? Kalau untuk rambut itu wajib dari sekarang. Jadi kalau misalnya nanti kalian mengikuti pembelajaran, kemudian ada guru yang mengadakan Zoom untuk mengecek kehadiran kalian dan kalian ketahuan rambutnya gondrong, bisa guru yang bersangkutan menindak pelanggaran yang kalian lakukan. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, itu merupakan salah satu pelanggaran yang masuk kategori level 3. Jadi guru yang bersangkutan berhak untuk menindak kalian, bisa dikeluarkan dari kelas dulu sampai kalian potong rambut atau apa yang menjadi konsekuensi guru masing-masing, terutama saat PTS maupun PAS, itu kalian wajib seperti yang Ibu contohkan tadi, rambut laki-laki harus pendek dan perempuan harus memakai jilbab sesuai dengan aturannya. Ya, jadi Nak, silahkan yang rambutnya sudah panjang dirapikan terlebih dahulu. Nanti kalau tiba-tiba guru mapel ingin bertemu di Zoom, jadi tidak mungkin kan untuk potong rambut dadaan juga. Begitu. Terima kasih Bu Enggar. Ini tinggal 2 menit. Apakah mau ada sisi tanya jawab lagi atau sampai? Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh. Iya. Apabila ingin bertanya, silahkan kameranya di-on-kan. Jadi nanti kita tahu siapa yang bertanya dan ini untuk perkenalan juga ya Nak ya, karena pasti kita harus saling lebih kenal juga, begitu.
Ini ada yang bertanya nggih. Untuk Damar Jati Al Kausar. Mana ini? Oh, ini sudah on kameranya. Nggih. Selamat dan salam kenal juga untuk Mas Damar Jati. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf, izin bertanya. Saya Damar Jati Al Kausar dari kelas 10 MIPA 2. Apabila sekolah diperbolehkan masuk ke asrama, apakah ada hari khusus untuk kunjungan orang tua siswa? Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih. Teleponnya, Assalamualaikum, Damar Jati. Bisa di-on-kan dulu. Ini sempurna. Suaranya bisa di-on-kan dulu. Suaranya masih off. Baik, Ibu langsung aja menjawab untuk pertanyaan Damar Jati. Jadi kalau misalnya kalian ingin ada kunjungan orang tua, itu diizinkan saat kalian parents day, saat kalian ada jadwal pesiar. Jadi kalau misalnya untuk Damar Jati pesiarnya di minggu pertama dan minggu ketiga, maka silahkan kalian bisa dikunjungi orang tua kalian atau kalian yang keluar dari sekolah untuk sekedar jalan-jalan di depan sekolah. Selain itu kalian tidak diizinkan untuk kunjungan orang tua. Jadi kalau misalnya ke orang tua ke sini, kemudian di luar jadwal pesiar kalian, maka di depan pintu ada satpam yang sudah mencegah kalian. Tetapi kalau memang itu jadwal pesiar kalian, itu akan diizinkan. Gitu. Jelas, Nak? Baik, dari Mas Damar Jati mungkin ada tambahan? Tidak ya, sudah jelas nggih? Baik. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Nah, silahkan. Oh, suaranya kurang terdengar. Cek dulu. Oh, saya lagi anu kok. Tes. Dan Bu Edson. Saya kira Mas Wadi. Cek. Apakah sudah terdengar dari sana, Nak? Sudah terdengar jelas? Atau masih kemeresak ini? Sudah ya? Oh, belum?
sana sudah jelas? Mohon responnya. Belum juga, masih atau sama sekali tidak terdengar? Masih ada dengungannya gitu, Bu. Terdengar tapi kurang jelas nggih? Sudah terdengar, Nak? Suaranya udah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Alhamdulillah. terdengar jelas? Sudah. Udah, nah alhamdulillah. Jadi Ibu ulangin lagi ya untuk pertanyaan Damarjati tadi. Kalau misalnya ada orang tua kalian yang ingin mengunjungi kalian, itu diizinkan apabila di jadwal pesiar kalian. Jadi sebelum nanti di jadwal pesiar itu di hari Sabtu dan hari Minggu, itu silakan di hari Sabtunya itu menghubungi orang tua kalian untuk bisa kunjungan, sekedar bertemu sapa dan sebagainya. Kemudian jika nanti di luar jadwal pesiar, maka di depan sudah ada satpam yang akan mencegah orang tua kalian masuk dan mempersilahkan orang tua kalian pulang kembali. Jadi yang jauh-jauh silahkan berkomunikasi dengan orang tua untuk kunjungan kalian masing-masing. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Mungkin Pak Redi ada tambahan? Cukup, Bu Enggar, sudah begitu jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Redi. Nah, semangat untuk anak-anakku semua. Yuk jadilah generasi selanjutnya di generasi selanjutnya. Tunjukkan bakat dan prestasi kalian, jadilah yang terbaik dan jadilah siswa-siswa unggul yang bisa meraih PTN yang terbaik di Indonesia. Ibu doakan semoga pembelajaran kalian baik daring maupun akan berjalan lancar dan kalian selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami dari Bimbingan Konseling SMA CT Arsa Foundation Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat diserahkan ke Bu Mira kembali. Sebentar. Baik, terima kasih Bu Enggar atas waktu dan kehadirannya dan juga motivasinya. Terima kasih sekali lagi. Baik Nak, karena waktu sudah habis, kita akhiri acara. Nggih, kalau sampun dipuandharaken materi saking tim kurikulum lan tim bimbingan konseling, mugi-mugi sedaya materi saged maringi mupangat lan saged dipun lampahaken kanthi sae. Nggih, Sumangga kita pungkasi adicara ing dinten menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CT Arsa bisa. 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 Bisa.
Bisa. Enggak ya. Bisa. Bisa. Oke. Untuk kelas 10 selanjutnya akan dipimpin oleh OSIS, nanti akan dilanjutkan oleh materi dari OSIS gitu ya. Ini tim IT yang membersamai kita, yang selalu standby untuk kita. Oke, selamat melanjutkan untuk MPLS ya nak, semoga lancar. Setelah ini akan dilanjutkan oleh anak-anak OSIS. Untuk Zoom akan segera kami matikan. 5, 4, 3, 2, 1.